mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadarma. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku, Petrus Uruspon sebagai Gunadarma, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Edos sebagai Ki Umbul, Lis Mardiana sebagai Biung Sino, dibantu oleh Idris Avandi, Elsa Surya, Pri Panggi, Elias Gibel, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pengantar cerita, Asdi Suhastra. Sutradara, Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tikor menghentikan Sasi untuk melancarkan serangan terhadap Arawinda Nariswari yang sudah tidak berdaya. Diceritakan juga, tak jauh dari tempat itu, Ki Rembung berhasil dikalahkan oleh Purnawijaya, Kumbanda, serta rekan-rekannya. Sementara itu, Diah Lokapala tengah menceritakan pertemuannya dengan Arawinda Nariswari. Sedangkan di Desa Iwung, Udata sangat mencurigai kepergian Purnawijaya kembali ke Mataram. Nah, mari kita ikuti kisah selanjutnya. Sembah hamba Gusti. Bu Sudandai dan Ki Umbul ingin menghadap. Penting katanya. Sampaikan kepada Balapati Jagatpalaka. Tunggu di balai penghadapan. Baik Gusti. Pergilah Dayang. Hamba Gusti. Kalau dibandingkan dengan Dayang tadi, Bibi Arawinda Nariswari dengan Dayang tadi lebih cantik mana? Ya, coba saja ayahanda pilih. Orangnya pendek, berparas cantik, atau orangnya tinggi, juga berparas cantik. Ya, pasti ayah akan pilih orangnya tinggi, berparas cantik. Berarti pilihan ayahanda sama dengan pilihan Ananda. Kang, Sasi itu hebat ya, Kang? Aduh. Pelan-pelan Arawinda, sakit. Aduh. Iya, Kang. Ada luka kecil ringan di wajah Kakang. Iya. Sasi rela bertaruh nyawa hanya untuk menyelamatkan Kakang. Aduh, jangan ditekan, sakit. Iya, Kakang. Pasti Sasi itu ada apa-apanya terhadap Kakang Guna. Arawinda, bertemu saja baru kali ini aku. Atau memang perasaan Kakang Guna yang ada apa-apanya terhadap Sasi. Iya, Kang? Arawinda, jangan berkata dengan tanpa bukti yang jelas. Jangan hanya karena perasaanmu saja yang merasa disaingi. Lalu aku dijadikan sasaran kekesalanmu. Jangan terbakar oleh perasaan cemburu yang belum tentu benar. Sudahlah, aku tidak ada perasaan apa-apa dengannya. Iya, tetapi di antara Kakang dan dia, aku lihat ada yang disembunyikan. Pasti Kakang ada apa-apanya. Arawinda, bicaramu tidak karuan. Melenceng jauh dari yang sebenarnya. Ada apa sesungguhnya? Kenapa Kakang malah bertanya padaku? Seharusnya Kakanglah yang harus menjawab pertanyaanku, bukan aku, Kakang. Arawinda, kok kamu jadi marah tak karuan? Mengapa tiba-tiba saja berubah menjadi begini? Ada apa? Jangan tanya. Jawab saja sendiri. Apa yang harus kujawab?
Aku semakin tidak mengerti apa maksudmu, Arawinda. Kenapa kau ini? Jika Kakang ada apa-apanya, jangan sembunyikan. Aku ingin Kakang berterus terang. Jangan di belakangku, Kakang. Kamu ini sebenarnya bicara apa, Arawinda? Pura-pura. Sungguh, aku tidak mengerti. Mengapa kamu bicara seperti ini? Kakang, aku ini perempuan, Kakang. Perasaanku mengerti apa yang sebenarnya terjadi terhadapmu. Terhadap orang yang senantiasa aku pikirkan. Jadi Kakang jangan dustai aku, Kakang. Selama ini, apa yang aku lakukan, menurutku adalah benar. Aku tidak berusaha mendustaimu. Apalagi tentang perempuan itu. Kenal dan bertemu pun baru sekali ini. Sebelumnya, aku tidak pernah tahu. Aku tidak pernah kenal dengan dia. Tetapi pertemuan yang sekali ini akan merusak segalanya, Kakang. Terutama mengenai hubungan kita. Arawinda, kau terlalu khawatir. Tetapi sayang, kurang mendasar. Dugaanmu itu sangat membuatku bingung. Aku menjadi bodoh rasanya. Padahal jika menurut pendapatku, Sasi hanya berusaha menolong jiwa orang lain yang akan dicelakakan oleh orang lain juga. Dia hanya ingin menolong sesama manusia. Kakang jangan membelanya. Maksudmu? Kalau memang tindakannya seperti yang Kakang katakan, bahwa dia ingin menolong sesama, tapi mengapa hanya Kakang sendiri yang ditolong? Mengapa tidak juga menyelamatkan Ki Rembung, Kakang? Ya, mungkin. Mungkin. Ya. Mungkin dia menyukai, bahkan mencintai Kakang. Pakai pura-pura lagi. Arawinda. Jangan pegang-pegang. Tidak. Aku tidak boleh menyintai dia. Aku tidak boleh jatuh hati padanya. Tugasku adalah hanya ingin melihat bangunan dan menceritakannya benar atau tidak tentang adanya bangunan di sini kepada guru. Tetapi Gunadarma, kamu, seandainya saja aku bisa tinggal berlama-lama di sini, lalu aku juga menyalahi aturan guru, menyalahi perintah guru. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana murkanya guru kepadaku. Apakah kamu menyintai dia, Sasi? Entahlah, Tikom. Sulit aku mengatakannya. Tidak semudah ketika aku mengatakan hal lain. Ini sangat sulit. Iya, tetapi aku tahu bagaimana perasaanmu yang sebenarnya, Sasi. Oh iya, bagaimana jika suara hatimu aku yang mengatakannya kepada Tuan Guna? Apakah kamu tidak keberatan, Sasi? Tikom? Tapi betul kan bahwa hatimu saat ini terpaut kepadanya? Rindu dan benci itu memang selalu beriringan, Sasi. Kamu saat ini untuk sementara aku tidak mau ada benci di sini. Aku hanya ingin selalu rindu. Itu saja. Ini sebuah keteledoran, kelalaian yang dilakukan secara sembrono oleh Purnawijaya. Seharusnya dia sangat tidak pantas dalam mengemban tugas itu. Aku sungguh tidak menyetujuinya. Paman, jangan mencari kambing hitam dalam persoalan ini. Jangan hanya menyalahkan Purnawijaya secara pribadi. Ampun Gusti Rani. Buktinya adalah seperti ini, Gusti. Iya, buktinya. Bukankah dengan kembalinya Purnawijaya itu adalah merupakan suatu bukti bahwa dia menunjukkan tanggung jawab yang sangat besar? Bukankah selama keamanan Kamulan ditinggalkan olehnya, pembangunan Kamulan Candi tidak tersentuh sempurna keamanannya? Maaf, Paman. Memangnya apa yang sudah dilakukan orang lain
setelah keamanan Kemulan ditinggalkan Purnawijaya? Tidak ada, bukan? Semua dibiarkan begitu saja. Dibiarkan berjalan apa adanya. Ampun Gusti. Kepergian Purnawijaya ketika itu sama sekali tidak dipaksa oleh siapapun juga. Dia itu pergi dengan kesadarannya sendiri, Gusti. Tidak, Paman. Jangan khawatir. Saya tidak akan menyalahkan Paman. Atau siapapun juga dalam persoalan Purnawijaya. Tidak. Tetapi saya hanya menyampaikan kebenaran yang terjadi setelah keamanan ditinggalkannya. Saya juga tidak ingin membuka masa lalu itu. Sebab untuk saya, sama sekali tidak ada gunanya. Saya sudah cukup mengerti dengan keadaan yang menimpa kita semua. Jadi akan percuma dan sia-sia saja jika kita sekarang ini membicarakannya lagi. Sebab untuk saya, dengan kembalinya Purnawijaya di pembangunan Kamulan saja, itu sudah merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Ampun Gusti. Yang perlu kita cermati sekarang adalah seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah Ki Rembung. Dan bagaimana kita semua bisa mengatasi kerusakan itu. Itu yang paling utama bagi saya, Paman. Ampun Gusti, kalau melihat banyaknya ledakan yang ditimbulkan, hamba rasa kerusakannya melebihi dari apa yang kita perkirakan. Hamba rasa cukup banyak juga. Ampun Gusti, menurut saya kepastiannya belum jelas. Ya memang banyak terjadi ledakan di sana-sini. Tetapi kita kan harus bisa membedakan mana yang mengenai bangunan dan mana yang tidak. Kan begitu toh. Lawong ada ledakan yang juga jatuh di pelataran kok. Terus itu di itu loh, panjatan bambu juga ada. Ya itu kan tidak bisa disamaratakan begitu saja toh Gusti. Menurut Ki Umbul, seberapa banyak kerusakan yang tepat di bangunannya? Ampun Gusti, tadi kan sudah hamba katakan. Lah jelasnya hamba belum tahu. Lawong saya sendiri juga ikut adu kekuatan kok, ikut perang tanding. Wah pokoknya segala kanuragan harus dikeluarkan. Weh Jan, Ki Rembung itu Gusti wedan. Maaf, bukan main maksud saya. Hebat. Saya sampai kewalahan menghadapinya. Alah, yang tadi cuma jingkrak-jingkrak, menonton sambil bersembunyi di balik batu itu siapa, Ki? Siapa? Apakah itu tadi bukan Ki Umbul? Bisa saja. Apapun yang saya lakukan, yang jelas kan saya ikut toh. Ayo. Yang saya sesalkan, kejadian demi kejadian yang ada kaitannya dengan mendiang cita-cita mendiang Sri Baginda Maharaja Samaratungga masuk ke telinga saya selalu saja terlambat. Kenapa? Apakah ada yang salah di antara kita? Ampun Gusti Maharaja. Semua jawaban itu sebenarnya datang dari Purnawijaya. Paman, saya sudah mengatakannya sejak tadi. Jangan hanya menyudutkan dia. Bisa jadi Paman yang hadir di sini justru sengaja memperlambat laporan. Karena hanya berusaha menyenangkan hati saya dan hati Kanda Maharaja saja. Terus terang, saya ragu pada cara-cara Paman terhadap saya. Jika memang benar begitu, saya ingin tanya, apakah pantas hal semacam itu dilakukan oleh orang kepercayaan kerajaan? Dan satu lagi, Ki Rembung ternyata kemasukan roh jahat. Baiklah, itu saya terima. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah ini ada kesengajaan dengan orang-orang Wangsa Selendra? Kanda? Tunggu dulu, Dinda. Kanda ingin mendengar jawaban dari mereka. Dinda tenang dulu. Biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya untuk kita. Supaya kita juga tidak hanya bertanya-tanya dalam hati dengan perasaan yang tidak menentu. Kanda, kenapa Kanda membawa-bawa Wangsa Selendra dalam masalah ini? Kenapa Kanda tidak berpikir jernih? Siapa sebenarnya yang ada di balik ini semua?
Kenapa, Kanda? Kanda harap Dinda tenang dulu. Mana mungkin Dinda bisa tenang jika Kanda Maharaja berpendapat seperti itu? Dinda tidak terima apabila Wangsa Selendra dituduh sebagai dalang kejadian itu. Tidak. Diam! Dinda tidak mengerti. Dinda cukup mengerti. Kanda Maharaja yang salah. Kanda mengira seperti itu boleh. Tetapi Dinda juga mengerti. Duh, wah. Lah kalau Maharaja dan Gusti Rani sampai ribut ndak karuan begini, bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang di sana, di Kamulan? Dinda, mereka ingin menjatuhkan aku, Dinda. Apa? Iya, Kanda memang sedang diupayakan untuk jatuh dan tidak lagi menduduki singgasana. Disaksikan oleh Yuga Wirya, Busu Dandai, Biksu Sadubudi, Ki Umbul, serta pejabat lainnya, Pramodawardhani tercengang. Namun sorot matanya tajam menatap wajah suaminya. Sorot mata permaisuri itu, bak mata pedang menghunus, siap menghunjam dada Rakai Pikatan yang juga tajam, jalang, membalas sorot mata permaisuri. Nah, apa yang akan terjadi pada Pramodawardhani? Dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Gusti Maharaja Rakai Pikatan terhadap istrinya? Selain itu, bagaimana dengan mereka yang menyaksikan perdebatan itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur, sampai jumpa.